Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat yang ada di Puskesmas Kulon Dalami yang ditugaskan di Puskesmas Pembantu yang ada di Kelurahan Siende. Nah, di sini banyak sekali masyarakat khususnya yang ada di wilayah binaan saya di Kelurahan Siende yang bertanya-tanya pada saya, kira-kira kapan akan ada penyemprotan di sini? Di Siende maksudnya. Di sini saya hanya bisa menjawab atas pertanyaan yang selalu dan setiap hari selalu ditanyakan kepada saya. Jawaban saya hanya satu. Kira-kira apakah Bapak, Ibu bisa menjamin setelah dilakukan penyemprotan virus, bakteri ataupun kuman lainnya tidak akan balik lagi ke tempat Bapak, Ibu, di rumah, di warung, di kios ataupun di tempat-tempat umum lainnya? Jawabannya pasti kita tidak bisa jamin. Karena mengapa? Karena virus, bakteri ataupun kuman lainnya itu jika dilakukan penyemprotan hanya bisa bertahan beberapa saat saja. Dan ada kemungkinan kuman-kuman tersebut akan balik lagi ke tempat kita. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menanggulangi ini semua? Yuk, kita bantu pemerintah ataupun jajaran kesehatan dengan cara mari kita sama-sama membuat disinfektan walaupun hanya dalam bentuk yang sederhana saja. Gunanya agar di dalam rumah, di tempat-tempat penjualan Bapak, Ibu, di kios, ataupun di tempat-tempat umum lainnya selalu tersedia disinfektan walaupun dia hanya dalam bentuk sederhana. Nah, di sini saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang mungkin bisa saja ada di tempat Bapak ataupun Ibu. Apalagi ini bahan-bahan yang saya persiapkan ini selalu tersedia di dalam rumah. Yang pertama adalah cairan pembersih, ya, atau pembersih lantai. Pembersih lantai ini banyak sekali dijual di tempat-tempat market, ya. Bisa dalam bentuk Wipol ataupun cairan pembersih lainnya. Kemudian yang berikut ada cairan pemutih. Ya, cairan pemutih pun ada beragam merek yang tersedia di minimarket. Kemudian ada air, ya. Yang penting adalah air bersih walaupun tidak air masak yang sudah dimasak. Yang terpenting adalah air yang bersih. Kemudian yang berikut wadah yang nantinya untuk mempersiapkan bila larutannya sudah siap dipakai. Mari kita sama-sama. Yang pertama cairan pemutih. Ini cairan pemutih, ya. Kita ambil, ini adalah cairan yang air yang saya sudah persiapkan. Ini ukurannya 500, ya, 500 ml. Jadi kalau 1 liter juga bisa, ya. Jadi tergantung dari pemakaian Bapak ataupun Ibu yang ada di dalam rumah. Ini saya siapkan air 500 ml. Ukurannya cairan, ya, cairan pembersih atau pemutih. Ini kita buka penutupnya. Kemudian kita salin, ya. Kalau ukuran untuk 500 ml ini ukurannya jangan sampai full di tempat ini penutup botolnya, ya. Kita tuang. Jangan sampai menyentuh tangan, karena kalau cairan akan menyentuh tangan, cairan pembersih, nah ini bisa mengakibatkan gatal atau alergi lainnya yang ada di tangan Bapak Ibu, ya. Kemudian yang berikut cairan pembersih lantai, bisa gunakan Wipol ataupun produk lainnya.
Takarannya pun sama. Kalau untuk ukuran air 1 liter, ini bisa gunakan satu penutup botol seperti ini. Tetapi kalau ukuran airnya dia 500 ml, ini kita gunakan, jangan sampai dia full di penutup botol ini. Oke. Ya. Kita tuang. Setelah tercampur seperti ini, kemudian kita tutup dan diaduk. Bisa juga kita menggunakan alat bantu seperti kayu, untuk bisa mengaduk agar bisa tercampur dengan rata. Kemudian setelah ini sudah tercampur dengan rata, kita salin di wadah yang sudah kita siapkan. Oke. Sisanya kita simpan dulu. Kita gunakan dulu seadanya, seperti ini ukurannya. Mudah kan? Nah, ini yang berada di wadah ini sudah siap kita gunakan. Ya. Untuk penyemprotannya ingat, jangan kita semprot pada daerah-daerah yang ada kandungan logam karena nanti akan bisa membahayakan. Nah, kalau misalkan nanti penyemprotannya ini seharusnya kita semprot pada tempat-tempat di mana orang sering memegang benda tersebut. Salah satu contohnya adalah misalkan di pintu, ataupun gagang pintu, di pagar, kemudian di ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah ataupun tempat bapak ibu untuk bekerja. Begitu juga bisa di meja, untuk bisa dibersihkan. Kalau misalkan di meja, setelah kita semprot, kemudian kita bersihkan. Agar kenapa? Agar nantinya tidak sampai menyentuh tangan. Karena kalau sampai cairannya menyentuh tangan kita, nanti ditakutkan jangan sampai ada alergi di dalamnya. Mudah kan cara pembuatannya? Ya, pasti mudah. Apalagi bahan-bahan yang saya sediakan ini adalah bahan-bahan yang saya yakin semua ada di rumah bapak dan ibu. Dan ingat, penyemprotan ataupun cairan yang saya berikan ini adalah cairan dalam bentuk penyemprotan. Ingat, dalam bentuk penyemprotan. Penyemprotan ini bisa digunakan di tempat-tempat di mana sering kita tahu biasa orang sering memegang tempat ataupun benda tersebut. Dan ingat, ini tidak digunakan pada bagian tangan, karena ini adalah disinfektan. Bedakan disinfektan dan sanitizer. Kalau sanitizer itu biasa digunakan pada tangan, itu hand sanitizer. Tetapi ini disinfektan, ini hanya dalam bentuk penyemprotan, yang nantinya akan membahayakan kulit, apalagi makanan yang ada tersedia di meja ataupun di tempat-tempat bapak dan ibu. Kalau bapak dan ibu melakukan penyemprotan, harus dilihat dulu kondisinya, situasinya. Jika ada makanan, segera untuk disingkirkan terlebih dahulu, karena jangan sampai akan terkena pada bagian makanan. Oke, mungkin itu video yang bisa saya buat, yang bisa saya sampaikan kepada bapak dan ibu sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada saya, khususnya yang ada di Kelurahan Siendeng. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk semua yang ada di Gorontalo, khususnya yang ada di Kelurahan Siendeng.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan yuk mari kita bantu pemerintah ataupun jajaran kesehatan dengan cara hal-hal yang sederhana yang pastinya akan bisa membantu menyelamatkan jiwa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.